Salam dan bahagia. Saya Oktavia Puputwi Sawitri, NIM 2018-012-029. Di sini akan mempresentasikan tentang temperatur lingkungan kerja dan tubuh manusia serta pengendalian temperatur, tentang tekanan panas, risiko, dan pengendalian. Temperatur lingkungan kerja dan tubuh manusia. Lingkungan kerja yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembannya. Lingkungan kerja yang kondusif akan memberikan rasa aman dan memungkinkan para karyawan untuk dapat bekerja lebih optimal. Temperatur lingkungan kerja. Temperatur lingkungan kerja merupakan salah satu faktor fisik yang berpotensi untuk menimbulkan gangguan kesehatan bagi pekerja bila berada pada kondisi yang ekstrim. Batas kritis temperatur lingkungan kerja. 1. Ekstrim rendah atau dingin. 2. Rentan toleransi. 3. Ekstrim tinggi atau panas. Ekstrim rendah atau dingin yaitu penurunan suhu lingkungan ke lebih rendah dari suhu normal, maka suhu tubuh akan ikut menurun karena tubuh menerima dingin atau mengalami kehilangan panas dari lingkungan sehingga dapat mengganggu konsentrasi kerja. Rentan toleransi yaitu penurunan dan kenaikan suhu pada batas tertentu dapat menimbulkan semangat yang akan merangsang prestasi kerja. 3. Ekstrim panas yaitu kenaikan suhu yang melewati ambang batas dapat mengganggu suhu tubuh yang mengakibatkan suhu tubuh menjadi naik, dan ini dapat mengganggu prestasi kerja. Temperatur tubuh manusia. Temperatur adalah ukuran panas serta dinginnya dari suatu keadaan. Perubahan temperatur tubuh sangat erat kaitannya dengan produksi panas maksimal maupun pengeluaran panas yang berlebihan. Sifat perubahan panas tersebut sangat mempengaruhi masalah klinis yang dialami setiap orang. Satuan temperatur yaitu Celcius atau Fahrenheit. Kemampuan manusia beradaptasi dengan suhu lingkungan secara umum dapat dilihat dari perubahan suhu tubuh. Seperti yang telah diketahui, suhu tubuh berkisar 37 sampai 38 derajat Celcius. Tingkatan temperatur tubuh. Berikut tingkatan temperatur tubuh pada saat kondisi panas. Selanjutnya, tingkatan temperatur pada kondisi dingin terlihat seperti tabel berikut. Pada dasarnya, manusia memiliki kemampuan secara aktif untuk dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi iklim. Contohnya, kita dapat memakai pakaian kulit buatan atau jaket bulu untuk mengatur isolasi termal ketika kita merasa dingin. Atau, kita dapat memakai penyejuk ruangan atau AC apabila kita merasa panas. Yang terpenting di sini adalah mengkondisikan ruangan kerja agar setiap pekerja di dalamnya dapat merasa nyaman bekerja tanpa merasakan gangguan panas atau dingin. Selanjutnya yaitu pengendalian temperatur berupa tekanan panas, risiko, dan pengendalian. Tekanan panas atau heat stress adalah reaksi fisik dan fisiologis pekerja terhadap suhu yang berada di luar kenyamanan pekerja. Suhu yang dimaksud adalah suhu panas yang ekstrim. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang tidak
nyaman seperti temperatur yang melebihi nilai ambang batas atau NAB mengakibatkan panas yang dapat mempengaruhi performa kerja dan juga kesehatan tubuh pekerja. Bila pekerja yang terpapar panas tidak mampu menjaga atau mengatur suhu normal dalam tubuhnya, hal ini memicu timbulnya heat stress dan mengakibatkan cepat lelah, susah konsentrasi, tidak fokus, menurunnya prestasi kerja, dan memperpanjang waktu reaksi, serta pengambilan keputusan. Seseorang yang mengenakan pakaian pelindung dan bekerja di lingkungan panas, kelembapan tinggi, dan melakukan kerja fisik berat adalah pekerja yang paling beresiko terkena heat stress. Umumnya, heat stress dialami oleh pekerja konstruksi, pertambangan, pabrik kaca, pabrik karet, pabrik peleburan logam, serta pekerja di ruang boiler, dan pekerja yang terpapar panas lainnya. Sumber paparan panas di lingkungan kerja. 1. Suhu dan kelembapan tinggi, paparan sinar matahari secara langsung. 2. Gerakan atau aliran udara yang terbatas. 3. Kerja fisik yang berat. 4. Panas metabolisme tubuh. 5. Pakaian kerja. 6. Tingkat aklimatisasi. Resiko yang timbul dari tekanan panas yaitu 1. Heat rash merupakan penyakit yang berkaitan dengan panas, kondisi lembab di mana keringat tidak mampu menguap dari kulit dan pakaian. Penyakit ini mungkin terjadi pada sebagian kecil area kulit atau bagian tubuh. Meskipun telah diobati, pada area yang sakit produksi keringat tidak akan kembali normal untuk 4-6 minggu. 2. Heat syncope adalah gangguan induksi panas yang lebih serius. Ciri dari gangguan ini adalah pening dan pingsan akibat berada dalam lingkungan panas pada waktu yang cukup lama. 3. Heat cramp merupakan penyakit yang menimbulkan gejala seperti rasa nyeri dan kejang pada kaki, tangan, abdomen, banyak mengeluarkan keringat. Hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan cairan dan garam selama melakukan kerja fisik yang berat di lingkungan yang panas. 4. Heat exhaustion merupakan penyakit yang diakibatkan oleh berkurangnya cairan tubuh atau volume darah. Kondisi ini terjadi jika jumlah air yang dikeluarkan seperti keringat melebihi dari air yang diminum selama terkena panas. Gejalanya adalah keringat yang sangat banyak, kulit pucat, lemah, pening, mual, pernafasan pendek dan cepat, pusing, dan pingsan. Suhu tubuh berkisar antara 37 sampai 40 derajat Celcius. 5. Heat stroke merupakan penyakit gangguan panas yang mengancam nyawa yang terkait dengan pekerjaan pada kondisi sangat panas dan lembab. Penyakit ini dapat menyebabkan koma dan kematian. Gejala dari penyakit ini adalah detak jantung cepat, suhu tubuh tinggi sampai 40 derajat Celcius atau lebih, panas, kulit kering dan tampak kebiruan atau kemerahan, tidak ada keringat di tubuh korban, pening, menggigil, mual, pusing, kebingungan mental, dan pingsan. 6. Multi-organ dysfunction syndrome continuum merupakan rangkaian sindrom atau gangguan yang terjadi pada lebih dari satu atau sebagian tubuh akibat heat stroke, trauma, dan lain sebagainya.
Pengendalian atau pencegahan tekanan panas. A. Membuat program pencegahan heat stress, yaitu perusahaan harus memilih dan menentukan pekerja yang terlatih dan kompeten dalam menangani bahaya di tempat kerja. Salah satunya bahaya paparan panas. B. Melakukan pengendalian teknik, yaitu dilakukan dengan memasang ventilasi umum, memasang exhaust fan, memasang dust collector, serta penggunaan penyekat, terutama untuk mengurangi panas radiasi serta mengurangi suhu dan kelembapan melalui pendingin udara. C. Melakukan identifikasi bahaya, yaitu perusahaan dan pekerja wajib melakukan identifikasi bahaya paparan panas untuk meminimalkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan penurunan produktivitas kerja. D. Aklimatisasi, yaitu aklimatisasi terhadap suhu tinggi merupakan proses penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungannya. Aklimatisasi panas biasanya tercapai setelah 2 minggu. Dan hal ini tergantung pada faktor lingkungan kerja dan faktor pribadi individu, seperti konsumsi obat, kondisi fisik, usia, dan berat badan. E. Mengatur waktu kerja, yaitu perubahan jadwal kerja dan pengaturan frekuensi istirahat dengan memperhatikan NAB paparan panas. Dilakukan dalam upaya untuk meminimalkan risiko paparan. F. Memberikan pelatihan kerja kepada pekerja, yaitu perusahaan juga wajib memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai bahaya dan efek paparan panas, gejala penyakit akibat panas, bagaimana cara dan kapan harus merespon bila timbul gejala awal, dan bagaimana cara mencegah penyakit akibat panas. G. Melakukan pengawasan untuk tanda dan gejala awal, yaitu pekerja bisa membuat sebuah sistem untuk memantau dan melaporkan tanda dan gejala awal penyakit akibat panas. H. Membuat perencanaan dan pelaksanaan tanggap darurat, yaitu dengan membuat prosedur tanggap darurat terkait penyakit akibat panas dan mengkomunikasikan prosedur tanggap darurat tersebut kepada supervisor dan pekerja. Berikut referensi Google yang saya gunakan untuk membuat PPT tersebut. Terima kasih. Thank you for watching.